Orang bisa debat banyak soal kinerja, tapi siapa orang yang diterima semua kalangan dan bisa mempersatukan? Yang kerjanya nggak berantem mulu. Siapa orang? Cuma satu, Anies Baswedan. Saya dukung dia. Dari 10 program unggulan yang paling berkaitan dengan pekerjaan saya itu ada yang di nomor 7, yaitu Jakarta Smart dan Creative City, Jakarta Smart Creative dan Green City. Nah, ini kan berkaitan sekali dengan industri kreatif, industri di mana saya bekerja. Kayaknya kalau jadi ya orang itu paling bahagia ketika dia merasa dia punya kontribusi terhadap apapun. People are looking for a place to belong, dan ketika ada sebuah gerakan besar untuk memajukan wakil rakyat nih, orang yang datang dari rakyat untuk jadi Presiden Republik Indonesia, this is the place where I want to belong lah. Gue mau terlibat. Tapi begitu lihat dia benar-benar mengatakan bahwa demokrasi itu adalah rakyat dan melaksanakan apa yang diinginkan rakyat, itu gue tergerak. Gue harus melakukan sesuatu, which is ya udah gue ikutan turun menyuarakan hati gue. Jadi ingin memajukan bangsa Indonesia, membawa masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang maju, beradab, kemudian juga punya daya saing yang kuat kepada negara-negara lain. So respect. Pemimpin itu harus punya staff. Staff itu singkatan dari Sidik, Tablik, Amanah, Fatona. Dia harus jujur, dia harus komunikatif, dia harus amanah terhadap apa yang diberikan oleh rakyat, dan dia harus cerdas. Apa yang perlu ditingkatkan untuk Indonesia dan rakyat. Dia bisa mencontohkan banget kalau misalkan dia itu bisa kerja. Yang bersih, jujur, amanah, sederhana. Karena buat saya, masyarakat Indonesia sekarang yang kurang adalah contohnya. Dan contoh itu harus dari pemimpin, bukan dari siapapun. Yang paling penting adalah apa yang bisa dilakukan, langsung, action. Ada istilahnya no action, talk only kan, kalau menurut saya tidak. Gitu, senang jadi begitu tahu jadi calon, wah kayaknya aku mau pilih yang ini nih gitu. Kita mau kasih tahu apa yang kita rasakan gitu, apa yang kita harapkan, apa yang kita lihat dari pasangan ini. Menjadi tren ketika pemimpin melakukan belusukan lah istilahnya gitu, dan semua itu buat saya pemimpin yang mau tahu rakyatnya seperti apa supaya dia tahu jalan keluarnya seperti apa, itu yang terbaik. Orang yang sangat tenang, tapi dia punya keputusan-keputusan yang sangat luar biasa, dan satu hal adalah apa yang dia kerjakan itu terlihat secara nyata. Sangat memikirkan rakyatnya, dia punya visi negara ini mau dibawa seperti apa. Bapak bangsa nih kalau boleh dibilang, selain merakyat tapi juga memiliki pandangan-pandangan yang tentunya maju ke depan. Untuk berusaha. Dan Bapak berjanji di periode keduanya ini dia akan semakin jos, istilahnya semakin all out. Jadi betul-betul, dan dia bilang ada dana abadi untuk bakal calon Presiden Anies Baswedan semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai tokoh dan calon pemimpin dengan pengetahuan dan wawasan di atas rata-rata, bahkan banyak hal yang diketahuinya masih diasing bagi tokoh-tokoh lain. Itu membuktikan gigabyte dia yang sesungguhnya itu lebih dari cukup. Anies ini lengkap-lengkip kalau istilah mamak saya di kampung. Bukan lagi lengkap-lengkip, ujar Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Johnson Sitindaon lewat sebuah rekaman video dalam sebuah diskusi yang diunggah di akun Twitternya, @Johnson_JSP dikutip KBA News, Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2023. Dia menyampaikan itu mengomentari orasi politik Anies Baswedan dengan tema "Luruskan Jalan, Hadirkan Keadilan" dalam acara Deklarasi Relawan Amanat Indonesia, Anies di lapangan tenis indoor, Kompleks Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Dalam pidato tersebut, Anies beberkan bagaimana perjalanan pembentukan kesatuan negara ini, mulai dari satu bangsa, tanah air, bahasa lewat Sumpah Pemuda 1928, satu negara lewat kemerdekaan tahun 1945 dengan adanya janji kemerdekaan, satu negara kesatuan melalui mosi integral Natsir tahun 1950, dan satu wilayah melalui deklarasi Juanda pada tahun 1957. Dunia akhirnya mengakui satu wilayah teritorial setelah pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, pada tahun 1982. Namun, satu kesemakmuran di antara sesama anak bangsa saat ini yang belum terwujud,
sehingga satu kesemakmuran melalui keadilan sosial inilah yang akan diwujudkannya kalau terpilih pada Pilpres 2024 mendatang. Johnson memuji isi pidato Anies Baswedan tersebut, tidak hanya menyinggung janji kemerdekaan dan keadilan sosial, tapi juga membahas tentang mosi integral dan deklarasi Juanda. Kemudian beliau masuk ke soal mosi integral Natsir, karena pascaris itu memang kita, kan tercerai-berai. Kemudian beliau masuk ke soal deklarasi Juanda soal kedaulatan maritim kita. Jadi Indonesia seluas hari ini dengan lautnya yang begitu indah itu karena deklarasi Juanda yang tahun 82 kemudian menjadi UNCLOS. Banyak hari ini politisi kita termasuk yang duduk di Senayan enggak ngerti itu apa mosi integral, apa deklarasi Juanda dan lain-lain ini, bebernya. Putra asli Dairi, Sumatera Utara, ini menilai pemimpin dengan wawasan luas dan mengandalkan akal mutlak dibutuhkan kalau Indonesia ingin maju. Saya sering mengatakan jangan sampai nafsu orang berkuasa itu lebih besar dari ide-idenya. Terus kalau dia berkuasa mau ngapain? Kalau kita ingin politik di bangsa kita ini bagus, hilangkan dua hal. Satu, hilangkan politik uang. Kedua, hilangkan politisi dengan latar belakang pendidikan yang buruk. Ungkap sarjana hukum jebolan Universitas Airlangga dan magister hukum dari Universitas Indonesia ini. Karena dalam alam demokrasi saat ini, orang bebas berpendapat dan menyampaikan opininya, masyarakat juga tidak bisa lagi ditakut-takuti dengan ancaman senjata dan penjara. Setiap hari orang demonstrasi, bebas menyatakan pendapat. Kita pemimpin, yang menjaga kita apa? Akal kita tadi, pengetahuan kita tadi untuk menjawab pertanyaan rakyat itu, tegasnya. Selain itu, menurutnya, Anies juga sudah memulai kandidasinya terkait Pilpres 2024 ini dengan sesuatu yang bagus, dengan menyampaikan gagasan-gagasannya lewat sebuah pidato politik. Karena itu dia menantang para bakal calon presiden atau mereka yang berniat maju di Pilpres melakukan hal yang sama seperti Anies, sehingga Pilpres 2024 ini akan diwarnai dengan adu gagasan. Karena saya ini jadi juru bicara Pilpres itu berkali-kali, yang Pilpres, lalu bisa 2 minggu kita debat soal tampang Boyolali, politik genderuwo dan lain-lain, jangan diulangi lagi, ribuan triliun uang masuk untuk pemilu, kita bahas remeh-temeh begitu, tandasnya. Dengan keunggulan Anies tersebut, dia menambahkan, kalaupun kalah pada Pilpres 2024 mendatang bukan karena lainnya misalnya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto lebih baik, Mas Anies kalah kalau dia sendiri underperform, karena secara gigabyte lebih dari cukup ini Anies Baswedan, tutupnya. Selain pada acara Deklarasi Amanat Indonesia, berikutnya